My Paparotti adalah film Korea yang rilis tahun 2013. Film ini menceritakan seorang anggota geng yang memiliki suara emas bernama Jang Ho. Jang Ho yang ingin menjadi penyanyi klasik setiap malam harus bekerja di klub dan paginya pergi ke sekolah. Tetapi dia sudah 4 kali dikeluarkan dari sekolah, yang membuatnya mempunyai reputasi buruk. Dia pun mendaftar ke sekolah baru dan bertemu guru musik bernama Sung Jin. Sung Jin dulunya seorang penyanyi hebat, tetapi karena menderita tumor pita suara, dia harus berhenti bernyanyi dan menjadi guru musik di kota kecil. Saat kepala sekolah memberitahukan kepada Sung Jin bahwa dia harus mengajar seorang anggota gangster, dia pun menolak. Karena dia pasti akan membuat masalah. Jang Ho pun masuk ke ruangan kepala sekolah dan membuat keduanya terkejut karena sebelumnya Sung Jin menabrak mobil Jang Ho dan Jang Ho mengatakan kata-kata yang membuat Sung Jin kesal. Mengetahui bahwa murid pindahan tersebut adalah gangster yang dia temui pagi tadi membuat Sung Jin semakin enggan mengajarinya. Saat di kelas, Jang Ho bertemu dengan Sok Hye, murid yang tidak bisa bernyanyi. Tapi dia masuk kelas musik yang sebelumnya berada di kelas tari. Dia juga selalu mengejar Jang Ho. Kepala sekolah yang mengetahui bahwa Jang Ho beberapa hari tidak masuk sekolah, meminta Sung Jin untuk datang ke rumahnya. Dengan terpaksa, Sung Jin menurutinya datang ke rumahnya. Dengan perasaan kesal, Sung Jin ke rumah Jang Ho dan mendapati banyak gangster yang sedang tidur. Sung Jin tidak sengaja membangunkan mereka dan terjadi keributan. Jang Ho menjelaskan kepada teman-temannya bahwa itu adalah gurunya. Mereka berdua pun berangkat ke sekolah. Saat di kelas musik, para siswa maju satu persatu untuk menyanyi. Tetapi waktu giliran Jang Ho, malah Sung Jin mengakhiri kelas dan membuat Jang Ho marah. Jang Ho mengejar Sung Jin dan bertanya, apakah dia ingin membantunya berlatih menyanyi atau tidak. Tapi Sung Jin bertanya balik, apakah kalau dia berada di posisinya mau mengajari seorang gangster? Selalu disebut gangster membuat Jang Ho marah. 통화는 다 했나? Di saat pelajaran berlangsung, dia terus menerima telepon dan harus pergi ke klub. Sesampainya di klub, dia menghajar pelanggan dan berakhir di kantor polisi. Sung Jin pun dihubungi polisi untuk menjemputnya. Kemudian dia mengajaknya ke rumah. Sung Jin memainkan piano dan Jang Ho mulai bernyanyi. Mendengar Jang Ho bernyanyi dengan sangat baik membuat Sung Jin kesal dan enggan mengakuinya. Mengetahui kepala sekolah yang membuat surat rekomendasi untuk Jang Ho mengikuti lomba bernyanyi membuat Sung Jin kesal. Di sisi lain, Jang Ho berlatih dan menyiapkan baju untuk lomba. Tetapi, dia harus dieliminasi karena pakaian yang ia kenakan tidak sesuai dengan aturan. Sung Jin yang mengetahuinya terus mengejek dan menggoda Jang Ho. Jang Ho menuangkan soju dan meminta Sung Jin untuk mengajarinya. Saat pelajaran menyanyi, akhirnya Jang Ho dipanggil untuk bernyanyi. Tapi Sung Jin menyadari bahwa Jang Ho tidak bisa membaca skor musik. Sok Hye pun mengajari Jang Ho sampai akhirnya Jang Ho bisa membacanya. Kepala sekolah kembali mendaftarkan Jang Ho untuk mengikuti perlombaan dan membuat Sung Jin marah karena kepala sekolah hanya menginginkan hadiah. Di sisi lain, Jang Ho yang tidak bisa membaca skor musik. Sung Jin tidak percaya bahwa Jang Ho bisa mengikuti perlombaan tersebut. Tetapi Jang Ho mempunyai kepercayaan diri yang tinggi. Kemudian Sung Jin bertanya, apa lagu yang ingin kau nyanyikan? Jang Ho menjawab, Nesun Dorma. Mendengar jawaban Jang Ho, Sung Jin menghela nafas karena itu adalah lagu yang sulit. Walaupun demikian, Jang Ho tetap ingin menyanyikannya. Dia bercerita bahwa waktu kecil dia hidup berdua dengan neneknya. Banyak orang memujinya anak ajaib ketika bernyanyi dan membuat neneknya bangga. Neneknya pun memberikan hadiah alat pemutar CD dan Jang Ho tidak sengaja memutar CD tersebut. Lagu itu adalah Nesun Dorma. Jang Ho mengatakan bahwa ketika neneknya meninggal, tak ada yang peduli.
Sedangkan saat Pavarotti meninggal, menggambarkan dunia dan lagu tersebut diputar di TV. Sejak saat itu dia bertekad ingin menjadi penyanyi. Jang Ho pun terus berlatih setiap hari dengan arahan Sung Jin. Sung Jin juga memberikan tuxedo miliknya kepada Jang Ho. Sung Jin tanpa sengaja menyentuh perut Jang Ho dan Jang Ho merasa kesakitan. Dia kaget saat mengetahui ada luka memar di perut Jang Ho. Kemudian Sung Jin memberanikan diri menemui bos Jang Ho dan meminta dia untuk melepaskan Jang Ho. Tentu bos Jang Ho menolaknya, tetapi Sung Jin tidak menyerah. Dia berkata dia tidak bisa menyerahkan tangannya karena dia harus mencari nafkah dan harus memainkan piano, tapi dia bersedia menyerahkan kakinya. Setelah itu Sung Jin keluar dengan keadaan babak belur. Saat berlatih, Jang Ho mendapatkan panggilan telepon. Kemudian Sung Jin yang kesal berkata, apakah kau senang menjalani kehidupan seperti ini? Pagi menjadi murid, malam menjadi gangster. Sung Jin juga berkata kalau ingin berkembang di dunia musik, kau harus memutus hubungan dengan mereka. Tetapi Jang Ho tidak terima dengan perkataan Sung Jin dan keluar meninggalkan Sung Jin. Karena akan terjadi perang antar kelompok, bos Jang Ho menyuruh Chang So untuk memanggil Jang Ho. Tetapi saat bertemu dengan Jang Ho, dia tidak mengatakan perintah bosnya. Chang So menasihati Jang Ho untuk fokus sekolah. Tetapi karena pertengkaran sebelumnya dengan Sung Jin membuat Jang Ho enggan pergi ke sekolah lagi. Mengetahui hal tersebut, Chang So menceritakan bahwa Sung Jin menemui bos dan memohon untuk melepaskan Jang Ho. Mengetahui hal tersebut, Jang Ho sangat terkejut. Jang Ho yang mengetahui ada bentrokan antar geng langsung menuju ke lokasi. Saat sampai di sana, Chang So sudah berada dalam keadaan tertusuk. Dia pun membawa ke rumah sakit, tapi Tuhan berkata lain. Chang So sudah dipanggil Yang Maha Kuasa duluan. Sung Jin menemani Jang Ho yang terpukul atas kematian Chang So. Jang Ho kemudian bertanya, apa belajar musik dapat menjadikannya manusia? Lalu Sung Jin pun menjawab, saat pertama mendengar Jang Ho bernyanyi, dia sangat iri, dan meskipun dia berlatih sekeras apapun, tetap tidak bisa melebihi Jang Ho. Sung Jin juga berkata, lepaskan pakaian hitam dan kenakan pakaian formal. Mengetahui Jang Ho tidak datang saat bentrokan membuat bosnya marah. Dia mengajar Jang Ho. Kemudian Jang Ho memberikan sebilah pisau dan berkata, bunuh saja dia. Demi bernyanyi dia rela mempertaruhkan nyawanya. Mendengar perkataan Jang Ho membuat bosnya kesal dan hendak membunuh Jang Ho. Tapi dia mengurungkan niatnya dan berkata jika dia tidak bisa menjadi orang sukses dalam waktu 10 tahun, maka bosnya akan mengambil nyawa Jang Ho dan kaki Sung Jin. Jang Ho pun semangat berlatih hingga hari perlombaan. Tapi saat perjalanan menuju tempat perlombaan, dia dihadang oleh musuh gengnya. Dan dia dihajar tanpa melakukan perlawanan karena sudah berjanji kepada Sung Jin untuk berhenti berkelahi. Sayangnya saat dia berhasil kabur dan sampai ke tempat perlombaan tersebut sudah berakhir. Melihat Jang Ho yang babak belur, membuat Sung Jin marah. Jang Ho pun menjelaskan bahwa dia tidak menggunakan tinjunya dan ingin menjadi penyanyi. Sung Jin kemudian menghampiri juri agar Jang Ho mendapatkan kesempatan tampil. Namun juri tidak menyetujuinya karena penilaian sudah berakhir. Sung Jin tetap berusaha memohonnya. Jang Ho tidak menginginkan juara tetapi hanya satu kesempatan untuk tampil. Kemudian Jang Ho keluar dan mulai bernyanyi. Sung Jin kemudian mengiringinya dengan piano. Semua orang tertegun mendengarnya. Jang Ho yang mendapatkan beasiswa ke Italia berpamitan kepada gurunya. Saat akan masuk ke pesawat, Jang Ho malah melepas sepatunya seperti yang disuruh Sung Jin. Ternyata dia hanya dikerjai. Setelah 7 tahun berlalu, akhirnya Jang Ho kembali ke Korea dan menjadi penyanyi tenor yang terkenal.